Jadi kalau fungsi implisit ini kan biasanya orang bilang ini susah, tapi sebenarnya ya enggak juga ya. Bedanya apa fungsi implisit dengan yang tidak implisit ya? Kita coba bicara sedikit, tapi nggak usah terlalu detail ya. Jadi intinya gini, kalau yang tidak implisit ini kan berarti lawannya adalah eksplisit gini ya. Kalau eksplisit, jadi misalnya Y sama dengan X ditambah 1. Nah, kalau yang implisit berarti Y dikurangi X sama dengan 1. Misalnya begitu ya. Intinya apa sih? Kalau eksplisit itu Y-nya dikeluarkan sendirian, kemudian didefinisikan sebagai bla 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 dalam variabel lain. Dalam hal ini kan variabel X. Nah, yang kedua ini kalau Y dikurangi X, berarti kan Y-nya tidak didefinisikan secara jelas. Y itu apa? Nah, tidak kelihatan. Ini maksudnya fungsi implisit seperti itu. Di sini, fungsi yang kita punya semua nanti akan bentuk implisit. Jadi misalnya ini ya, yang bagian A ini Y kuadrat dikurangi X kuadrat sama dengan 1. Kalau kita ubah jadi bentuk eksplisitnya, ini kan akan menjadi begini. Y kuadrat sama dengan 1 ditambah X kuadrat. Jadi Y itu adalah akar dari 1 plus X kuadrat. Nah, ini bentuk eksplisitnya. Kemudian kita akan turunkan nanti. Nah, kita nggak melakukan perubahan ini karena kita akan langsung turunkan dalam kondisi seperti ini saja gitu ya. Caranya bagaimana? Cara penurunannya, kuncinya adalah pertama, kalau kita turunkan di sebelah kiri, nah ini ruas kiri, ini ruas kanan, jadi pembatasnya adalah tanda sama dengan ini ya. Kalau kita turunkan di ruas kiri, kemudian ruas kanan itu juga harus serempak diturunkan. Nah, kalau kiri diturunkan terhadap X, maka kanan juga harus diturunkan terhadap X, serempak. Kalau kiri diturunkan terhadap Y, maka kanan juga harus diturunkan terhadap Y. Intinya harus serempak gitu ya. Kita langsung saja praktekkan. Sekarang kita mau turunkan terhadap X. Nah, untuk mendapatkan dy per dx gitu kan. Kalau turunan itu kan begitu. Y aksen itu berarti, ini ya saya tulis sini. Y aksen itu kan berarti dy per dx, yang dimaksud begitu kan. Nah, berarti kita akan turunkan semua terhadap X. Kita turunkan Y kuadrat min X kuadrat ini terhadap dx. Kemudian kita turunkan juga yang di kanan. Nah, kebetulan yang di kanan cuma ada konstanta 1 ya. Jadi itu memudahkan sekali. Kalau turunan dari 1 itu kan berarti 0 gini kan. Nah, sekarang kita urus turunan yang sebelah kiri. Y kuadrat kalau kita turunkan berarti apa? Kan 2Y. Tapi ingat ya bahwa Y itu adalah fungsi atas variabel X. Berarti nanti perlu diturunkan lagi dy per dx. Ini sesuai aturan rantai ya. Kemudian 2X, berarti kalau kita turunkan ya 2X. Nah, bagaimana? Apakah di belakang masih ada? Harusnya ada dx per dx, tapi dx per dx ini kan ya 1 gini kan. Jadi kita tidak harus menuliskan dx per dx ini. Jadi langsung saja kalau terhadap x, maka x kuadrat itu ya sudah 2x selesai. Nah, di sini jadi kita punya 2y dy per dx sama dengan 2x. Karena 2x-nya saya pindahkan ke kanan ya. Jadi dy per dx itu menjadi 2x dibagi 2y. Atau ditulis x per y, begini juga boleh. Kemudian kita lanjutkan yang B, soal B, sama ya, kita akan turunkan juga sebelah kiri ini xy terhadap dx ya kan. Yang kanan sama ya, nanti hasilnya akan 0. Karena seperti yang soal sebelumnya tadi kan, sama persis. Nah sekarang D dari xy. Nah, ini kan perkalian ya. Perkalian berarti kita pakai rumus yang tadi. Kalau ada U kali V, maka turunannya apa? Kita akan pakai U aksen V ditambah U V aksen. Nah, yang mana U, yang mana V? Nah, berhubung kita punya fungsinya itu adalah X kali Y, maka kita sebut U-nya itu adalah X, kemudian V-nya itu adalah Y, gini ya. Jadi turunannya apa? U aksen itu 1, kemudian V aksen itu adalah ya 1 juga, tapi 1 dy per dx. Alasannya apa? Karena Y ini adalah fungsi dari X. Jadi fungsi di dalam fungsi ya berarti diturunkan lagi sesuai dengan aturan rantai tadi. Nah, berarti sekarang U aksen kali V, kita masukkan di sini pelan-pelan ya, U aksennya itu 1, kemudian V-nya itu adalah Y, ditambah dengan U kali V aksen. Berarti U-nya itu adalah X, kemudian V aksen itu adalah
1 dy dx. Nah, saya tulis saja dy per dx-nya langsung, karena angka 1 ini kan ya nggak masalah, kalau nggak ditulis juga nggak apa-apa. Kemudian yang kanan itu adalah 0 ya. Jadi x kali dy per dx itu menjadi min y. Berarti apa? dy per dx ini adalah min y per x. Nah, ini turunannya. Nomor 3, nah kita coba ya. Kita coba pelan-pelan dengan hati-hati. Kita turunkan sebelah kiri, kemudian kita turunkan juga sebelah kanan serempak ya. Sebelah kiri berarti turunan dari x kuadrat ditambah alfa kuadrat y kuadrat, kemudian ini dibagi dx. Yang sebelah kanan kita turunkan juga 4 alfa kuadrat, kemudian diturunkan terhadap x juga. Nah, dibilangkan ini alfa ini konstan, berarti 4 kali alfa ini juga konstan ya. Artinya yang kanan itu akan menjadi 0. Nah, sekarang kita lihat yang kiri, kebetulan ini ditambah, jadi kita nggak perlu perhitungan seperti yang tadi kan. Kalau U kali V atau U dibagi V itu kita perlu sedikit hati-hati menghitungnya. Jadi ini dx kuadrat per dx itu artinya akan dapat 2x, kemudian ditambah dengan turunan dari alfa kuadrat y kuadrat. Nah, alfa kuadrat ini kan konstanta, jadi saya tulis dulu di depan. Kemudian y kuadrat ini adalah fungsi di dalam fungsi, jadi nanti ada 2y, kemudian di dalam fungsi y itu kita turunkan juga, berarti dy per dx. Seperti itu ya. Nah, berarti nanti akan 2 alfa kuadrat y dy per dx itu sama dengan di sini minus 2x, saya pindahkan. Kemudian saya mau dy per dx ini sendirian di sebelah kiri, berarti minus 2x ini dibagi dengan yang kita punya ini ya, sebelah sini. Jadi masukkan di sini 2 alfa kuadrat y. Nah, 2-nya kita bisa sederhanakan. Jadi hasil akhirnya akan x dibagi alfa kuadrat y. Mudah-mudahan jawabannya betul. Saya coba cek dengan kalkulator dulu. Ya, jawabannya sudah betul ya. Jadi tidak masalah. Kemudian kita kerjakan yang D. Ini perkalian ya, sekali ini perkalian. Jadi mesti hati-hati. Yang ini D dari X min 8, kemudian dibagi DX. Oke, ini X kali Y kuadrat. Saya umpamakan U itu adalah X, kemudian V itu adalah Y kuadrat. Kemudian nanti turunannya U aksen itu adalah 1, DX per DX, nggak usah ditulis. Kemudian V aksen itu adalah 2Y, kemudian DY per DX. Ikut chain rule tadi ya, ikut aturan rantai. Kemudian kita masukkan di sini, jadi kita turunkan U aksen 1 dikalikan V. V-nya itu Y kuadrat, ditambah U biasa, U-nya kita tulis dulu X, kemudian V aksen itu adalah 2Y kali DY per DX. Sudah selesai yang sebelah kiri, sekarang kita turunkan yang kanan. Ini X min 8, jadi X kalau diturunkan jadi 1, min 8 diturunkan habis ya, jadi 0 karena itu adalah konstanta. Kita sekarang sederhanakan. dy per dx biarkan di sebelah kiri, nanti kita butuh itu. Jadi masih ada temannya, ini 2xy kali dy per dx. Kemudian yang ini kanan 1, kemudian y kuadrat ini akan saya pindahkan ke kanan. Jadi 1 dikurangi y kuadrat. Nah, berarti dy per dx itu adalah 1 min y kuadrat dibagi dengan 2xy. Oke, sudah lebih lancar sekarang ya. Kemudian kita lanjut saja. Soal yang E, kita masih pakai cara yang sama, jadi kita konsisten ya. Ini kita coba turunkan satu persatu. Jadi turunan dari 4x pangkat 3 terhadap dx. Semua terhadap dx ya nanti. Turunan dari 7xy kuadrat terhadap dx. Kemudian turunan dari 2y pangkat 3 terhadap dx. Nah, sekarang kita sudah mulai terbiasa. Jadi kalau turunan terhadap x, berarti ya biasa ya gitu 3x kuadrat. Dx per dx, nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Sekarang 7xy kuadrat, berarti itu adalah perkalian. Jadi kita akan punya
U kali V, jadi U-nya nanti itu adalah 7X, kemudian V-nya kita akan pakai Y kuadrat, ya kan? Jadi ini kita umpamakan U, yang ini kita umpamakan V. Saya hapus dulu supaya tidak mengganggu. Nah, sekarang U aksen berarti kan 7, V aksen itu adalah 2Y, jangan lupa dy per dx. Jadi setiap kali kita ketemu Y, kalau diturunkan harus ada dy per dx. Nah, kita masukkan di sini U aksen kali V, berarti U aksen dulu ya, 7. Kemudian kali V, V-nya itu Y kuadrat. Nah, ditambah dengan U kali V aksen, berarti 7X kali V aksen, itu adalah 2Y dy per dx. Sekarang kita masuk ke ruas kanan, turunan dari 2Y pangkat 3 berarti 6Y kuadrat. Jangan lupa, itu ada Y berarti dy per dx. Nah, sekarang kita satukan semua yang ada dy per dx, kita pindahkan semua ke sebelah kiri. Ada apa saja? 7X kali 2Y, ini berarti kan 14XY. Kemudian 6Y kuadrat, yang ini kita pindahkan ke kiri juga ya. Jadinya min 6Y kuadrat dy dx. Nah, ini plus, kemudian yang di sebelah kanan, kita pindahkan semua ini ke kanan. Jadi ada min 3x kuadrat dikurangi 7y kuadrat ya. Kalau dy dx-nya ini kita sekarang keluarkan sendirian, berarti yang kanan ini tetap tidak mengubah apa-apa. Yang kiri ini kita satukan ya, min 6y kuadrat ditambah 14xy. Nah, baru deh sekarang kita buat dy dx-nya menjadi sendirian. Berarti kita akan bagi yang di kanan ini tetap, min 3x kuadrat min 7y kuadrat, yang bawah menjadi min 6y kuadrat ditambah 14xy. Jawabannya ini kita sudah selesai. Kalau Anda mau rapikan, boleh ya. Jadi minusnya saya keluarkan. Minusnya ini artinya gini, saya kalikan min 1 di atas dan saya kalikan min 1 di bawah. Nah, boleh kan? Jadi 3x kuadrat ditambah 7y kuadrat, kemudian yang bawah adalah 6y kuadrat min 14xy. Nah, kalau seperti ini, minusnya jadi lebih sedikit, tidak terlalu banyak minus, menurut saya secara penampilan lebih rapi. Nah, tapi kalau Anda tidak ubah juga tidak apa-apa, jadi berhenti sampai di situ tadi juga sudah oke, tidak masalah. Kemudian kalau kita lanjutkan ke F, lumayan panjang, jadi kiri ada 2 term, kanan ada 2 term, kita turunkan. Kalau misal kita nggak usah tulis yang baris pertama tadi ya, coba kita langsung, kita pisah ya. Jadi turunan dari akar 5xy per dx, ditambah turunan dari 2y, nanti ini juga diturunkan terhadap dx, sama dengan yang kanan turunan dari y kuadrat terhadap dx, plus turunan dari xy pangkat 3 per dx. Nah, kalau saya pecah-pecah begini kan mudah-mudahan lebih gampang gitu ya melihatnya. Akar dari 5xy. Nah, ini kan ada akar dari sesuatu, berarti ini pangkat setengah ya. Pangkatnya kita keluarkan dulu jadi sebuah konstanta di depan. Kemudian 5xy, ini kan jadi pangkat min setengah. Kemudian kita sekarang turunkan di dalam akar itu berarti ada apa? 5x kali y. Nah, ini kan perkalian, jadi kita pakai yang tadi ya, seperti U kali V itu berarti 5 kali Y, nah itu kan U aksen kali V, kemudian ditambah dengan U kali V aksen, berarti 5X, V aksennya itu berarti apa? Y-nya 1 tinggal dy per dx. Jangan lupa ini dikurung, karena ini kan turunan dari 5xy, nanti kita kalikan dengan yang luar ya. Kemudian yang 2y kita turunkan sekarang jadi konstanta 2, kemudian y-nya itu adalah fungsi, jadi fungsi x kita turunkan juga. Kemudian sama ya, yang ini y kuadrat juga, ini menjadi 2y, kemudian diturunkan juga dy dx. Kemudian yang kanan, ini u kali v lagi, jadi seperti tadi, u-nya itu x, berarti 1, kemudian y pangkat 3 tetap. Ditambah
Kalau U-nya tetap, kemudian V-nya kita turunkan, berarti 3Y kuadrat dy per dx. Nah, agak panjang. Apa yang bisa kita sederhanakan? Ini saya biarkan saja, 5xy pangkat min setengah, ini biarkan saja seperti itu. Kemudian kita kalikan dengan 5y. Kemudian ditambah dengan setengah 5xy, ini juga masih ada. Kita kalikan dengan yang dalam ya. Bagian belakang itu berarti dikalikan 5x dy per dx. Kemudian ini ada 2 dy per dx. Kemudian di sini yang kanan ada 2y dy per dx. Ditambah ini y pangkat 3 ditambah 3xy kuadrat dy per dx. Kita pindahkan semua yang ada dy per dx-nya ke sebelah kiri. Dy per dx sebelah kiri. Nah, apa saja yang ada di situ? Saya bikin space yang besar. Pertama kita ambil yang ini ya. Ini kita ambil dulu. Yang pertama, berarti itu adalah setengah kali 5 ya, 5 per 2. Kemudian masih ada x-nya. Kemudian ada di dalam itu ada 5xy pangkat min setengah. Oke, dx kita keluarkan, kemudian ditambah, sekarang yang bagian ini, 2 kali dy per dx, berarti ditambah 2 saja, dy per dx sudah kita keluarkan, kemudian term yang ini sekarang ya, 2y, berarti dikurangi 2y, kemudian term yang ini, yang terakhir, yang kanan, itu adalah minus, karena kita pindah ke kiri, jadi minus 3xy kuadrat. Nah, ternyata space-nya masih sisa banyak, tidak apa-apa. Yang tidak ada dy per dx, kita semua pindahkan ke kanan. Kita mulai dari yang paling kiri ini dulu, kita pindahkan ke kanan. Jadi itu 5 per 2, y, kemudian 5xy, pangkat min setengah. Kemudian yang ini sudah ya. Berarti sisanya memang yang ada di kanan, y pangkat 3 ini saja. Berarti ditambah y pangkat 3. Oke. Nanti tinggal dy per dx. Ini adalah, ya udah tinggal dibagi ya. Kita tinggal memindahkan saja. Jadi ini 5 per 2, y kali 5xy. Ini tinggal menyalin saja sih ya. Jadi udah nggak ada masalah lagi. Perhitungan kita sudah selesai. Ini 5 per 2, ini x. Ini 5xy. Pangkat min setengah ditambah 2 min 2y min 3xy kuadrat. Oke, jadi perhitungan yang ini cuma aljabar biasa, ini juga aljabar biasa, yang ini juga perhitungan aljabar biasa, artinya cuma memindah-mindahkan dan mengalihkan angka gitu. Yang kita perlu perhatikan tuh yang bagian ini ya. Nah, ini tadi kan yang penurunan dari fungsi implisit. Oke, mudah-mudahan masih kuat semua. Kalau menurut jam, kita masih punya 15 menit. Saya akan mencoba 15 menit ini selesai. Jadi mungkin ambil soal terakhir ya, seperti biasa. Soal kita masih banyak. Nah, kita ambil soal yang terakhir ini. Kita turunkan kiri dan kita turunkan kanan secara serempak. Berarti turunan dari cos xy kuadrat diturunkan terhadap x itu harus sama dengan cos y kuadrat plus x diturunkan terhadap x. Oke. Yang sebelah kiri ini fungsi dalam fungsi, masih ada fungsi lagi ya. Jadi ini seru ini. Cos diturunkan berarti kan min sin. Jadi nanti ada min sin dari xy kuadrat. Kemudian kita turunkan xy kuadrat. Jadi ini adalah perkalian ya. X itu kita anggap U, Y kuadrat kita anggap V, kemudian X-nya berarti 1, kemudian V-nya itu tetap, Y kuadrat, ditambah, sekarang X itu tetap, kemudian Y kuadrat kita turunkan. Jadi 2Y, tempatnya nggak cukup ya, saya hapus dulu. 2Y kalikan dy dx. Yang sebelah kanan sekarang y kuadrat itu berarti 2y, kemudian setiap kali kita ketemu y kita harus tambahkan dy dx karena y itu adalah fungsi dari variabel x gitu ya. Kemudian
X ini 1. Jadi sekarang kita kumpulkan yang ada dy dx-nya. Bentar ya, kita uraikan dulu ini, kita kalikan masuk ke dalam. Dan nanti kita kalikan ini ya. Jadi 1y kuadrat min y kuadrat sin xy kuadrat. Ditambah dengan, kalau kita masukkan, ini jadi minus 2xy, kemudian sin xy kuadrat. Ini ada dy dx-nya. Kemudian yang kanan, ini biasa ya, tetap kita tidak mengubah apa-apa. Kemudian ditambah 1. Nah, sekarang seperti biasanya, dy per dx-nya kita pindah ke sebelah kiri. Saya masukkan di sini, dy per dx. Kita buat space di sini. Apa saja yang punya dy per dx? Kita ambil yang pertama. Ini kan, ini yang punya dy per dx ya. Jadi, min 2xy, kemudian sin xy kuadrat. Kemudian kita ambil yang dari sebelah kanan, jadi min 2y, oh ya, min 2y saja, kemudian dy per dx. Yang di sebelah kanan, berarti kita ambil ini ya, tanpa dy dx, berarti menjadi plus y kuadrat sin xy kuadrat. Kemudian plus 1 masih ada, jadi dy per dx itu adalah, nah kita tinggal pindahkan aja, ini aljabar biasa ya, y kuadrat sin xy kuadrat ditambah 1, kemudian dibagi dengan, ini min-min, saya keluarkan aja minnya di sini. Jadi di sini yang di bawah ini menjadi 2xy sin xy kuadrat ditambah 2y. Nah, sepertinya lebih enak begitu ya, jadi minusnya keluar. Oke, ini adalah soal terakhir. Jadi kita sudah selesai. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau kepingin nyoba satu lagi, silakan dipilih soal yang mana. Saya berhenti bicara dulu, silakan kalian yang bicara. Ada yang mau bertanya? Atau berkomentar? Atau sudah hilang semua ini ya? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Masih di sini, Bu. Masih lengkap semua. Masih ada. Oke, oke. Iya. Jadi kita akan ketemu minggu depan. Minggu depan itu kita akan lanjut ke materi berikutnya ya. Mencari maksimum minimum fungsi. Tentang turunan ini sudah selesai, tapi turunan ini akan kita pakai. Jadi mencari maksimum minimum, nanti kita akan menggunakan metode yang berkaitan dengan turunan fungsi. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, saya akhiri sekian. Jadi sampai ketemu minggu depan. Selamat sore semuanya. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Selamat sore ya. Saya stop share sekarang dan saya end meeting ya. Terima kasih, Bu. Oke, makasih.